Yo, halo guys. Ya, di video kali ini kita akan membahas anime Bang Dream It's My Go. Loh, kok It's My Go? Ya, jadi Pak, Seiyu Bang Dream It's My Go kok tiba-tiba masuk first tag. Waduh, ini Bang Dream sangat-sangat gas sekali untuk promosinya. Ya, kalau misal first tag sih menurut gue itu cuma buat ajang promosi aja sih. Jadi ya, dan juga menjadi mungkin kalau misal bagi sebagian orang itu bisa menjadi pembuktian, wah ternyata artis favorit gua jago nyanyi gitu loh. Jadi ya masuknya first tag. Cuma ya gua nggak tahu sih sebenarnya untuk first tag ini ya kan untuk sistemnya atau apa ya, yang jelas sih gua taunya first tag itu cuma buat apa ya, ajang kayak wah ternyata gue sudah diakui loh. Jadi begitu, untuk memamerkan unjuk gigi lah istilahnya. Ya ini tiba-tiba Bang Dream bisa masuk first tag ya gue juga kurang tahu ya kan. Waduh, kemarin sih Crysic, terus tiba-tiba yang masuk first tag adalah MyGo gitu loh. Ya kalau misalnya ya kalau di video kali ini sih kita akan membahas Bang Dream AV Musica episode ke-8 ya. Ada apa aja di episode 8 ini? Ya ini di episode 8 ini gue cukup terkejut ya kan untuk beberapa situasi. Bukan beberapa situasi. Gue agak sedikit terkejut sama beberapa fakta yang ada ya kan. Waduh, si Mutsumi, gue kira drama Mutsumi ini akan berakhir di sini gitu loh. Ternyata masih berlanjut dan mungkin ini sebenarnya di episode kemarin itu cuma setup doang. Dan sekarang baru cerita benerannya. Waduh, pusing Pak, pusing ya kan. Padahal di awal episode kita bisa melihat kalau misalnya Sakiko sama Mutsumi sudah kayak wah orang biasa, sudah baikan akhirnya kembali seperti semula. Tapi ternyata Pak, pas di tengah-tengah alamak ada Mortis. Mortisnya kambuh lagi. Yah, padahal gua pas ngeliat di menit-menit awal tuh kayak wah ceria ya, positif sekali ya. Dan ternyata tiba-tiba jadi horor, alama horor ya. Kalau misal kalian ada yang protes, nah ini Bang Dream kok horor, ini psikologikal lah, kan ada psikological horor. Jadi Pak, gue baru tahu kalau misalnya si Mutsumi ini sebenarnya mengidap penyakit kejiwaan ya, beneran ODGJ sih. Dari kemarin gue ngatain ODGJ dan beneran ODGJ ya, memang ODGJ sih. Tapi lebih tepatnya si Mutsumi ini sebenarnya sedang menderita penyakit DID atau Dissociative Identity Disorder. Itu sebuah penyakit yang jadi si Mutsumi ini atau mungkin orang yang mengidap penyakit ini, dia itu punya banyak karakter gitu, banyak kepribadian. Jadi di dalam satu tubuhnya ada karakter-karakter lain. Mungkin kalau misalnya di Mutsumi ini, contohnya kasusnya adalah karakter Mortis. Jadi yang menderita penyakit ini, dia itu bisa switch kepribadian kapanpun, dan itu bener-bener random gitu. Makanya kita bisa melihat kalau misalnya si Mutsumi ini, dia pas nge-switch Mutsumi Mortis ini bener-bener random gitu loh. Bukan random ya, bener-bener langsung nge-switch aja gitu loh. Jadi orang-orang yang mengidap penyakit kejiwaan ini, dia itu kayak langsung tidak bisa mengendalikan tubuhnya lagi. Dia itu bener-bener langsung, nanti kalau misalnya sudah nge-switch ke misalnya kepribadian lainnya, nanti kepribadian lainnya ini yang mengontrol tubuh si penderitanya gitu loh. Ya ini kayaknya kalau misalnya dijelasin agak sedikit ribet ya. Kalau misalnya kalian mau cari tahu ya tinggal baca-baca di internet, banyak guys. Ya secara garis besarnya gitulah ya. Orang yang menderita penyakit ini, dia itu punya banyak karakter gitu. Bukan kepribadian ganda lagi, lebih dari 2, mungkin bisa 10 kepribadian. Bayangkan 10 kepribadian coy. Gua aslinya bukan 2 orang tapi 10. Jadi untuk awal-awal Bang Dream AV Musica ini kan kita ditunjukin tuh banyak Mutsumi gitu. Dan ternyata itu melambangkan penyakitnya si Mutsumi ini, yaitu DID atau Dissociative Identity Disorder. Jadi sebenarnya kita sudah diberitahu dari awal kalau misalnya si Mutsumi ini menderita penyakit ini. Cuma ya kalau misalnya gue ya mana kepikiran anjing, orang gue aja baru tahu ada penyakit DID. Gue kira cuma kepribadian ganda biasa. Ini bener-bener kepribadian ganda yang bener-bener banyak gitu loh, banyak karakter. Bayangkan penderitanya bisa 10 karakter, rata-rata 5-10 karakter. Jadi wow sekali ya kan. Dan setelah mendengar fakta itu, gue itu kayak meragukan, nih sebenarnya ini beneran Mortis atau bukan nih. Mohon maaf, jangan-jangan ini tuh bukan Mortis dan ini juga bukan Mutsumi. Ini karakter apa lagi ya kan? Jangan-jangan nih ada karakter-karakter lain gitu loh. Jadi gue langsung meragukan, apakah ini Mortis, apakah ini Mutsumi, atau mungkin bukan mereka, ada karakter lainnya lagi. Walaupun kita tidak ditunjukkan secara langsung, tapi kalau misalnya si penderita penyakit ini tuh
pasti punya lebih dari 2, 3 sampai 5 ya kan. Makanya gue agak curiga ini jangan-jangan sebenarnya bukan Mortis yang ngacoin, ini sebenarnya karakter lain. Jadi kan rada trasisu ya sama karakter Mutsumi ini. Apalagi pas di episode 6 atau episode 7 yang si Sakiko ngunjungin si Mutsumi ini ke kamarnya Mutsumi, kan kita bisa ngelihat si Mutsumi itu kan acting, jangan-jangan itu karakter lainnya. Sebenarnya itu bukan Mortis cuy, itu karakter lainnya gitu loh. Karakter dari film yang Mutsumi ini, tanda kutip Mutsumi menirukannya. Jadi gua ragu itu bener Mutsumi atau bukan nih, atau Mortis atau bukan nih, ya kan. Jadi trasisu. Dan gua sebenarnya agak sebel ya kan sama orang tuanya Mutsumi. Sebenarnya dari episode kemarin sih gua agak sebel gitu. Kan kedua orangnya orang kaya ya, orang terkenal gitu, duitnya pasti banyak. Mohon maaf nih, kenapa nggak dibawa psikiater? Kenapa nggak dibawa ke dokter gitu? Kenapa nggak dibawa ke dokter gangguan jiwa? Ya walaupun mungkin sebenarnya kalau misalnya gue baca-baca, penyakit ini tuh nggak bisa disembuhin gitu loh, tapi bisa diminimalisir. Minimal kalau misalnya kita ke yang tenaga ahli profesional, setidaknya bisa lah ini karakter Mutsumi diselamatkan sedikit ya kan, diterapi atau mungkin dikasih obat penenang atau sebagainya. Sebenarnya kan gitu anjir ya kan, kalau misalnya orang kena mental atau punya gangguan mental ya ke dokter. Buat apa ya? Biar menenangkan, walaupun tidak bisa menyembuhkan tapi setidaknya meminimalisir. Dan kenapa sih orang tuanya Mutsumi malah nganggap Mutsumi ini monster ya? Anda daripada menganggap anak Anda monster, rumah sakit, bawa dokter ya. Pas gua lihat adegan itu gua anjing, pantes orang tuanya nggak ituin Mutsumi ke rumah sakit. Orang tuanya aja takut, emaknya takut sama Mutsumi. Mutsumi itu sebenarnya butuh bantuan. Dan kalau misalnya gue baca-baca lagi, sebenarnya penyakit di ID ini timbul karena rasa trauma. Kira-kira Mutsumi ini trauma atau enggak? Trauma apa nih? Gue juga bingung. Perasaan masa kecilnya ya bahagia-bahagia amat. Ya kalau misalnya, cuma gue curiga sebenarnya pas kecil itu, Mutsumi pas kecil itu sebenarnya masih Mutsumi gitu. Terus tiba-tiba pas si Mutsumi ini dipush ke dalam dunia artis cilik, penyakitnya baru timbul setelah itu. Karena si Mutsumi kan sebenarnya ada bakat mungkin acting atau lain-lainnya, dan pas ditanyain wawancara, si Mutsumi itu kayak merasa tertekan dan akhirnya muncullah karakter-karakter seperti Mortis atau lain sebagainya yang melindungi si Mutsumi ketika mungkin wawancara atau acting dan lain sebagainya. Jadi gue curiganya itu sebenarnya pas si ibunya Mutsumi ini bilang, oh dari kecil saya sudah melihat kalau misalnya ini ternyata dia cuma acting, ini ternyata dia monster atau sebagainya. Sebenarnya ya gara-gara orang tuanya juga kayaknya ya. Aduh, ini tidak memperhatikan anaknya. Udah sadar, padahal si maknya Mutsumi sudah sadar dari pas kecil. Kenapa gak dibawa dokter, malah takut? Aneh. Ini orang tua macam apa ini maknya Mutsumi? Jadi gua rada what? Kalian bilang jangan nyalain maknya Mutsumi. Maknya Mutsumi ini. Enggak, tetap aja mak Mutsumi salah. Harusnya Mutsumi dibawa ke dokter. Mohon maaf ya kan. Makanya tuh dari episode kemarin gue ngomongin Mutsumi kenapa nggak dibawa dokter atau gimana nih. Orang tuanya malah nelantarin Mutsumi. Ya makin stres lah Mutsumi, heran. Apalagi inilah temennya, aduh Sakiko. Ya itu sih ya, kalau misalnya selain Mutsumi, di episode ini kita juga di-reveal masa lalu dari Umirin. Ternyata Umirin ini pernah dia itu diboykot sama teman-temannya gitu loh. Jadi si mungkin entah Umirin ini ngapain ya, akan bertentangan dengan visi misi bandnya, akhirnya bubar dan lain sebagainya, diboykot atau gimana ya kan, gue juga kurang ngerti nih. Yang jelas si teman-teman bandnya Umirin ini ninggalin dia gitu loh pas acara konser, acara hari hanya. Dan menurut gue, kenapa si Umiri ini gabung banyak band? Jangan-jangan gara-gara traumanya masa lalu, trauma ditinggal bandnya gitu. Jadi gue ini berpikir si Umiri ini join band, kalau misalnya dia amit-amit di boykot salah satu bandnya, dia itu bisa langsung pindah aja gitu ke band lain. Dia itu langsung ya udah sih, kalau misalnya kalian nggak mau ngeband tinggal pindah aja gitu. Umiri langsung cabut gitu loh. Jadi gue curiganya sebenarnya Umiri ini dia gabung banyak band itu biar kalau misalnya salah satu bandnya itu ada yang boykot dia atau mungkin
ancur, misalnya kayak Ave Mujika, dia itu tinggal nge-switch aja, tinggal ya pindah ke band yang baik-baik aja. Jadi kan what gitu loh. Jangan-jangan itu motivasi dia kenapa dia itu gabung banyak band selain mungkin uang dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya Umiri ini punya trauma masa lalu lah. Ya, ini karakternya Umiri. Sebenarnya Umiri itu karakter apa ya, kalau menurut gua tuh tidak bisa dipercaya lah. Sangat tidak bisa dipercaya sekali. Gua aneh itu. Kan Umiri band lamanya bubar aja ya udah gitu. Cuma pas di Ave Mujika ini, kenapa dia tiba-tiba ingin membangkitkan lagi Ave Mujika? Kenapa? Jujur agak bingung sih. Padahal band lainnya tidak dibangkitkan, tidak dipedulikan gitu. Ya udah cabut ya cabut. Dan di episode ini juga kita tahu kalau misal Umiri kalau misal lagi kesel, dia tiba-tiba belanja anjing, diborong satu mall. Waduh, sampai Nyamu aja agak kaget. Dan di episode ini juga kita ditunjukkan maknya si Umiri. Ya gitu aja sih kalau misalnya kesan untuk karakter Umiri ya. Kalau misalnya di episode ini Uika Pak, Uika. Ya kita ditunjukkan Uika cuma sekilas doang sih, dan itu menurut gua masih ya agak tanda tanya ya kan untuk karakter si Uika ini. Apakah akan berpengaruh kepada cerita ya gua juga kurang tahu. Tapi dari kemarin karakter Uika ini kayak nggak terlalu disorot nggak sih? Ini sebenarnya Uika buat apa gitu. Jadi ya mungkin Uika ini bakalan late game lah. Pemain-pemain late game anjing. Paling nanti di episode 10 kali ya. Bakalan Uika ini berulah. Jadi di episode 8, di episode 9 tuh si Umiri itu bakalan mengumpulkan lagi untuk anggota-anggota Ave Mujika. Terus nanti di episode 10 Umiri tiba-tiba entah ngapain ya kan, entah sama Sakiko atau bagaimana. Ya gitu aja sih kalau misalnya gua untuk kesan gua untuk Bang Dream Ave Mujika episode ke-8 ini ya. Kalau misalnya gua sih ya gitulah, bagus. Cuma oh iya, sama di adegan terakhir ya si Umiri Pak, Umiri ngehatsut Mutsumi atau Mortis. I don't know man. Gue semenjak tahu Mutsumi ini sebenarnya mengidap penyakit DID dan gue baca DID itu penyakit apa, ternyata itu lebih trust issue nggak sih? Ini sebenarnya beneran Mortis atau mungkin beneran Mutsumi atau sebenarnya bukan mereka berdua. Jadi kan kayak agak membingungkan gitu loh. Jadi gitu aja sih sama karakter Mutsumi ya itu. Kalau misalnya dilihat-lihat ya, karakter Mutsumi ini adalah karakter bukan gendong cerita sih, lebih ke arah nyetir cerita gitu loh. Nyetir alur cerita. Jadi sebenarnya Ave Mujika ini cuma menceritakan penyakit Mutsumi nggak sih? Karena dari kemarin tuh kita diperlihatkan si Mutsumi anjingnya kan lebih ke Mutsuminya daripada band Ave Mujikanya itu sendiri. Bubarnya band Ave Mujika itu kayak ya udah gitu, tapi kita lebih berkesan si karakter Mutsumi. Jadi menurut gua di Ave Mujika ini kuncinya adalah karakter Mutsumi. Kunci dramanya adalah karakter Mutsumi. Jadi urutannya adalah yang memancing drama ini adalah Nyamu, yang kena Mutsumi, bukan Sakiko. Sakiko bodo amat ya kan. Sakiko tuh kayak pelengkap doang ya. Jadi lebih ke support karakter. Cuma untuk karakter utamanya Mutsumi itu karakter utama, real karakter utama. Mortis cuy, Mortis itu gara-gara Mortis ya. Dan untuk si Uika sih ya udah, Uika sama Umiri tuh ya karakter sampingan yang bener-bener sampingan gitu loh. Sampai mungkin saat ini ya kan di episode 8 pun mereka menurut gua masih rada tanda tanya ya kan. Kayaknya untuk baru episode depan akan nyetir ya kan. Episode depan menurut gue juga masih seputar Mortis sih, karena si Umiri kan katanya mau membuat si Mortis ini bisa bermain gitar walaupun dia ya cuma niruin entah atau gimana ya kan. Ya pokoknya si Umiri ini punya rencana buat bangkitin Mortis ke versi 2. Waduh, tiba-tiba nanti ada karakter lain, Pak. Gua curiga tiba-tiba ada karakter lain anjing ya kan. Jadi ya udah lah. Gue juga penasaran perkembangan karakter, perkembangan cerita di Bang Dream Ave Mujika ini, dan gue penasaran bagaimana mereka membangkitkan kembali bandnya. Karena kalau misalnya dari pembahasan gue yang di video short, gue bilang kalau misalnya gimmick Ave Mujika itu bagus. Apakah mereka akan memanfaatkan gimmick yang ada? Kalau mereka memanfaatkan gimmick yang ada itu gila sekali ya kan. Jadi ya bener lah, Ave Mujika ini sebenarnya band yang banyak gimmicknya, gimmick panggung anjing. Ya mungkin segitu aja lah ya untuk pembahasan gua di anime Bang Dream Ave Mujika ini. Kalau misalnya kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa follow dan like video ini. Dan ya sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Bye. Yo.
Ya sebenarnya sih gua mau bahas mungkin malam ini gua bakalan live ya kan di Bang Dream Mafia Mujika episode ke-9 karena iya ke-9 karena gue penasaran sama si Wika ya kan Wika ngapain dan gue juga dari kemarin sebenarnya mau niatnya live juga cuma kayak nggak sempet aja bukan nggak sempet ya lebih ke males sih gue agak males nge-live gue sebenarnya bukan males juga sih gue bingung gitu loh mau nge-live ya kan karena ya yang nonton kadang 2 kadang 3 sebenarnya gue mau live itu bingungnya ini karena tidak ada interaksi gue juga bingung mau bahas apa jadinya kalau misalnya ada interaksi mungkin bisa lah cuma ya begitulah gue mah bisa bacot kalau misalnya ada orang yang bacot juga mah aduh ya nunggu aja lah ya. Semoga gue niat live nanti tengah malam nanti malam lah lihat aja lihat